Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 analisis spasial akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Berikut adalah anggota-anggota kelompok 3. Bisa di next. Untuk latar belakangnya, ruang terbuka atau open space merupakan suatu tempat atau area yang dapat menampung aktivitas tertentu manusia, baik secara individu maupun kelompok. Nah, menurut fungsinya itu terdapat ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh berbagai elevasi ketinggian seperti bangunan dan pohon. Secara umum, ruang terbuka itu terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Menurut fungsinya sendiri dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik atau ruang tempat berinteraksi manusia yang berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia. Next. Nah, untuk proporsi RTH di wilayah perkotaan sedikitnya 30% dari luas kota secara keseluruhan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26. Sendirinya, Kota Yogyakarta juga menghadapi persoalan tentang daya dukung wilayah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, menjadikan Yogyakarta menghadapi pesatnya pembangunan fasilitas fisik dan sosial. Nah, oleh karena itu, berangkat dari latar belakang di atas, penulis, yaitu kami, tertarik mengkaji tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap penggunaan lahan RTH publik Kota Yogyakarta. Next. Selanjutnya adalah data dari titik koordinat, yaitu kelembapan suhu di daerah istimewa Yogyakarta. Ada 512 data dari kelurahan, yaitu ada UI atau X-nya, VI, dan itu Y-nya, dan kelembapan udaranya. Selanjutnya, ada garis jalan di daerah istimewa Yogyakarta, ada 7, yaitu Danau Teluk, Jatulung, Jambi Selatan, Jambi Timur, Kota Baru, Pasar Jambi, Pelayangan, Telanai-Pura dengan shape length-nya sama shape areanya. Selanjutnya, area luas kabupaten atau kota di daerah istimewa Yogyakarta ada dari 1 sampai 5 kabupaten atau kotanya dan luas permukaannya kilometer persegi. Selanjutnya, ada raster atau ruang terbuka hijau di Indonesia dari nomor 1 sampai nomor 34 dari berdasarkan provinsi, ada luas RTH-nya kilometer persegi juga. Selanjutnya ada software yang digunakan sebagai berikut, ada ArcGIS, Excel, Geoda, dan R. Selanjutnya untuk analisis sendiri itu digunakan 2 peta, yaitu ArcGIS dan Geoda, atau software ArcGIS dan Geoda. Langkah-langkah penggunaan ArcGIS sendiri itu yaitu menentukan data yang digunakan melalui Geospasial Indonesia, buka ArcGIS, kemudian masukkan data yang akan digunakan, kemudian masukkan lokasi yang akan digunakan, kemudian klik simbologi, kategoris, dan pilih bagian value field dengan nama OBJ, kemudian pilih warna, sehingga pada setiap kecamatan akan memiliki warna yang berbeda. Kemudian klik labels, centang labels features in this layer, kemudian pilih bagian variable dengan nama biji. Kemudian klik bagian katalog, kemudian masukkan data lain yang berada pada lingkungan, yaitu sungai. Kemudian masukkan data titik yang berada pada bidang lingkungan, yaitu jembatan. Next. Kemudian langkah-langkah penggunaan software Geoda sendiri yaitu download peta provinsi yang ada di Indonesia di diva.sig.org. Yang kedua yaitu input data ke Geoda. Yang ketiga, siapkan data yang akan dimasukkan ke dalam Geoda. Yang keempat, memetakan data dengan klik opsi map, kemudian di conceal map, dan sehingga luas RHT pada data itu akan dipetakan ke dalam tingkat, terdapat 3 tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan yang terakhir yaitu akan diperoleh peta provinsi di Indonesia dengan 3 warna yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan titik koordinat kelembapan udara di DIY. Jadi, ini ada daerah Sleman, Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Bantul, dan Gunung Kidul. Dari gambar tersebut terlihat bahwa sebaran titik kecamatan atau desa yang memiliki ukuran kelembapan udara di masing-masing daerah di DIY. Selanjutnya, merupakan garis jalan di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa Provinsi DIY itu memiliki akses jalan yang banyak. Akses jalan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mobilisasi dan aktivitas sehari-hari.
Selanjutnya, itu ada area luas kabupaten ataupun kota yang ada di DIY. Itu dari gambar tersebut terlihat bahwa Provinsi DIY itu memiliki 5 kabupaten atau kota, yaitu Kulon Progo, Sleman, Yogyakarta, Bantul, dan Gunung Kidul. Oke, ini adalah ruang terbuka hijau di Indonesia. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwasannya kebanyakan provinsi di Indonesia memiliki ruang terbuka hijau yang bisa dibilang kecil. Beberapa provinsi yang memiliki ruang terbuka hijau yang cukup luas, yaitu seperti di sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Next. Oke, next. Oke, ini adalah hasil dan pembahasan dari exploratory data analysis. Berdasarkan gambar di samping dapat diketahui bahwasannya data kelembapan udara di DIY berkisar antara 70 hingga 80. Dari scatter plot yang terbentuk, data cenderung membentuk garis lurus atau konstan. Next. Oke, ini data garis jalan di daerah di DIY. Berdasarkan gambar di samping dapat diketahui bahwasanya data jalan yang ada di DIY memiliki nilai yang beragam. Next. Berikut merupakan data area kabupaten di DIY. Di kiri itu ada box plot, yang di kanan histogram. Next. Nah, yang ini ada scatter plot dan juga stem and leaf-nya. Berdasarkan gambar di samping dan sebelumnya dapat diketahui bahwasannya provinsi DIY itu mempunyai 5 kabupaten atau kota dengan luas terbesar, yaitu kurang lebih 1.500 km persegi. Selanjutnya ada data raster atau luas RTH di Indonesia. Dapat dilihat bahwasannya luas RTH di Indonesia mempunyai nilai yang beragam dan nilai terbesar yaitu 3.000 km persegi. Next. Selanjutnya ada autokorelasi spasial. Itu datanya adalah analisis autokorelasi spasial, data daerah luas daerah, kilometer persegi, jumlah penduduk atau jiwa, dan tingkat kepadatan penduduk jiwa per kilometer persegi. Datanya ada dari 1 sampai 450. Selanjutnya. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis autokorelasi spasial. Yang pertama itu buka software Geoda, yang kedua input data peta yang dimiliki dengan format SHP, yang ketiga pastikan peta yang muncul sesuai dengan data yang akan digunakan. Berikut adalah gambaran dari langkah-langkah tersebut. Yang keempat, masukkan variabel baru dari Excel, yaitu klik table, lalu merge table data, lalu input file, lalu Microsoft Excel-nya dalam format XLS. Lalu selanjutnya yang kelima, masukkan variabel yang akan di-merge ke bagian include. Lalu yang keenam, membentuk pembobot, yaitu W. Berikut adalah gambar-gambar dari langkah-langkah analisis autokorelasi spasial tersebut. Selanjutnya, nomor 7, menentukan file name pembobot. Pada file ID, variabel dipilih FID sebagai variabel pembobot, lalu klik Queen Contiguity, lalu klik Create. Kemudian simpan file outputnya. Yang ke-8, memastikan pembobot telah terbentuk. Lalu yang ke-9, lakukan autokorelasi pada ujian sesuai, yaitu klik space, lalu pilih uji autokorelasi. Berikut adalah gambaran-gambaran dari langkah-langkah analisis autokorelasi spasial tersebut. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari analisis autokorelasi spasial. Yang pertama itu ada univariate Lorentz, dengan variabelnya itu kepadatan penduduk dengan satuan jiwa per sebelumnya nih. Yang ke-1 Nadine. Jiwa per kilometer persegi. Berikut merupakan grafiknya di sebelah kanan dengan interpretasi pada kuadran 1 itu data kepadatan penduduk pada kuadran 1 menunjukkan daerah dengan nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh daerah dengan nilai pengamatan tinggi. Kemudian pada kuadran 2 juga menunjukkan daerah dengan nilai pengamatan rendah dikelilingi oleh daerah dengan nilai pengamatan tinggi. Yang ketiga, data kepadatan penduduk
pada kuadran 1 menunjukkan daerah dengan nilai pengamatan rendah dikelilingi oleh daerah dengan nilai pengamatan rendah. Yang terakhir kuadran 4 yaitu data kepadatan penduduk. Pada kuadran 1 menunjukkan daerah dengan nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh daerah dengan nilai pengamatan rendah. Yang kedua ada bivariat Morans. Untuk variabel kesatunya itu luas wilayah dan variabel keduanya itu jumlah penduduk. Diperoleh bahwa data lebih banyak tersebar pada kuadran 1, 2, dan 4 dibandingkan dengan kuadran 3. Hal ini mengindikasikan bahwa desa di daerah Provinsi DIY paling sedikit memiliki karakteristik luas wilayah rendah dan jumlah penduduknya rendah pula. Next. Kemudian ada univariate local Morans, yaitu variabel pertamanya kepadatan penduduk, dan yang sebelah kanan ini scatter plot-nya. Untuk interpretasinya sendiri itu dapat diperoleh bahwa data berkumpul di tengah scatter plot meskipun ada beberapa data berada di garis di antara kuadran 1 dan kuadran 2. Next. Berikut adalah untuk cluster map-nya, mungkin bisa di next. Ini merupakan Moran 1 dari scatter plot-nya. Jadi dari scatter plot yang terbentuk itu terbentuk beberapa kesimpulan, yaitu data lebih banyak tersebar pada kuadran 1, 2, dan 4 daripada kuadran 3. Hal tersebut mengindikasikan bahwa desa di Provinsi DIY itu paling sedikit memiliki karakteristik luas wilayah yang rendah dan jumlah penduduk yang rendah pula. Jadi dari kuadran 1 itu terdapat luas wilayah dan jumlah wilayah yang sama-sama tinggi. Kemudian di kuadran 2 itu memiliki luas wilayah yang rendah namun memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Sedangkan di kuadran 3 itu memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang sama-sama tinggi. Kemudian di kuadran 4 itu menunjukkan bahwa luas wilayah yang tinggi namun jumlah penduduknya itu rendah. Selanjutnya merupakan significance map. Jadi dari gambar significance map tersebut itu dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasi bivariat lokal Morans 1 itu untuk hubungan luas wilayah desa dengan jumlah penduduk di tiap desa yang ada di DIY terdapat 387 desa yang tidak signifikan, di mana 39 desa yang signifikan itu pada alfa 0,05 itu 9 desa yang signifikan pada alfa 0,01 dan ada juga 1 desa yang signifikan pada alfa 0,001. Ini merupakan cluster map. Jadi dari cluster map tersebut disimpulkan bahwa menggunakan uji autokorelasi bivariat lokal Moran 1 itu hubungan antara luas wilayah dan jumlah penduduk per desa di Provinsi DIY terdapat 387 desa yang tidak signifikan, 8 desa yang berada pada kuadran high atau memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang sama-sama tinggi, kemudian 10 desa berada pada kuadran low yaitu memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang rendah, dan ada 17 desa berada pada kuadran low height, yaitu luas wilayah yang rendah dan jumlah penduduk yang tinggi. Kemudian ada 14 desa pada kuadran high low, yaitu dengan luas wilayah yang tinggi namun dengan penduduk yang rendah. Oke, selanjutnya ada lokal G, yang menjadi first variabelnya ini atau variabel X ini adalah kepadatan penduduk jiwa per kilometer persegi. Oke, ini adalah G significance map. Oke, berdasarkan gambar tersebut ya, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji autokorelasi lokal G untuk data tingkat kepadatan penduduk jiwa per kilometer persegi setiap desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 399 desa yang tidak signifikan, 27 desa yang signifikan pada alfa 0,05,
7 desa yang signifikan pada alfa 0,01 dan 3 desa yang signifikan pada alfa 0,001. Next. Oke, ini G cluster map. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji autokorelasi lokal G pada tingkat kepadatan penduduk jiwa per kilometer persegi, setiap desa di provinsi daerah istimewa Yogyakarta terdapat 399 desa yang tidak signifikan. Antaranya 22 desa yang berada pada kuadran high atau memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, 15 desa berada pada kuadran low atau memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah, dan 14 desa yang memiliki kuadran neighborless. Yang selanjutnya ada lokal G bintang dengan first variable-nya itu kepadatan penduduk. Yang pertama itu ada G bintang significance map dengan warna berdasarkan gambar signifikan map tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji autokorelasi lokal G bintang untuk data tingkat kepadatan penduduk setiap desa di Provinsi Yogyakarta terdapat 309 desa yang tidak signifikan, desa yang signifikan pada alfa 0,5 dan 7 desa yang signifikan pada alfa 0,01 dan 3 desa yang signifikan pada alfa 0,001. Yang selanjutnya ada G bintang cluster map dengan warna merah itu ditandai dengan high dan warna biru itu dengan daerah yang low. Berdasarkan pada gambar cluster map tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepadatan penduduk itu di Provinsi Istimewa Yogyakarta terdapat 399 desa yang tidak signifikan, kemudian 22 desa yang berada pada kuadran high atau memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, dan 15 desa berada pada kuadran low atau memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah, dan 14 desa pada kuadran neighborless. Selanjutnya ada univariate local Jerry. Local Jerry significance map itu berdasarkan dari significance map tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji autokorelasi univariate local Jerry untuk data tingkat kepadatan penduduk setiap desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 412 desa yang tidak signifikan pada alfa 0,05, 8 desa yang signifikan pada alfa 0,01 dan 2 desa yang signifikan pada alfa 0,001. Next. Interpretasi cluster map berdasarkan gambar cluster map tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji autokorelasi univariate lokal Morat 1 pada tingkat kepadatan penduduk jiwa per kilometer persegi, setiap desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 399 desa yang tidak signifikan, 1 desa yang berada pada kuadran high-high, 14 desa yang berada kuadran low-low, 21 desa berada pada kuadran low-high, dan 1 desa pada kuadran high-low. Dari lokal Jerry cluster map itu, interpretasinya adalah dengan menggunakan uji autokorelasi univariate local Jerry pada tingkat kepadatan penduduk setiap desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 412 desa yang tidak signifikan, 0 desa yang berada pada kuadran high-high, 16 desa berada pada kuadran low-low, 1 desa berada pada kuadran other positif, 7 desa berada pada kuadran negatif, dan 14 desa berada pada kuadran neighborless. Next. Selanjutnya yang ke-8 ada multivariate local Jerry yang first variable X itu luas wilayah, second variable X-nya itu ada jumlah penduduk, third variable X-nya itu ada kepadatan penduduk. Berikut adalah local Jerry significant map-nya. Lalu selanjutnya ada multivariate local Jerry. Untuk first variabelnya itu tetap X luas wilayah, second variabelnya X jumlah penduduk, third variabelnya X itu kepadatan penduduk. Berikut ada local Jerry significant map. Interpretasinya berdasarkan gambar signifikan map tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji autokorelasi multivariate local Jerry untuk hubungan luas wilayah desa, jumlah penduduk tiap desa, dan kepadatan penduduk di daerah istimewa Yogyakarta terdapat 318 desa yang tidak signifikan. 113 desa berada pada kuadran positif, 19 desa berada pada kuadran negatif, dan tidak ada desa yang berada pada kuadran neighborless.
Oke, analisis variogram bertujuan untuk mengukur hubungan antara observasi yang dilakukan pada beragam lokasi. Biasanya digunakan analisis variogram yang menunjukkan hubungan-hubungan antara perbedaan pasangan pengukuran dan jarak antara suatu titik dengan titik-titik yang lain. Pada kasus ini, ingin diamati penyebaran kelembapan udara yang berada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Next. Langkah-langkah variogram. Yang pertama, input data dari Excel pada R dengan klik import database. Yang kedua, cari data Excel pada penyimpanan komputer yang akan dipakai untuk analisis. Yang ketiga, bisa di next. Yang ketiga, import data ke dalam R. Yang keempat, bisa di next. Masukkan sintak untuk menganalisis variogram. Yang kelima, klik run terhadap sintak yang akan dieksekusi. Dan keenam, didapatkan output hasil analisis yang berada pada R console dan R plot. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari variogram. Yang pertama itu persiapan data. Di bawah ini ada plot data berdasarkan lokasi. Berdasarkan plot sebaran data lokasi tersebut dapat dilihat plot menyebar ke beberapa daerah menurut titik koordinat dari masing-masing daerah tersebut. Yang kedua ada grafik histogram kelembaban udara. Berdasarkan grafik histogram di atas ini, dapat dilihat bahwa setiap nilai kelembaban ini memiliki frekuensi yang hampir sama. Nilai kelembaban 70 memiliki frekuensi paling tinggi dibandingkan nilai kelembaban yang lain, sedangkan nilai kelembaban 80 memiliki frekuensi yang paling rendah. Selanjutnya ada eksperimental variogram, yaitu plot eksperimental semi-variogramnya berdasarkan hasil di samping diketahui besar nugget pada diagram model berada di sekitar angka 36, sehingga jarak pada saat garis pertama kali mendatar terjadi pada saat range sekitar 0,07. Hal lain juga dapat dilihat bahwa plot semi-variogram tersebut mengikuti pola tertentu, sehingga nantinya terdapat korelasi spasial kelembaban udara di tiap kelurahan di DIY Yogyakarta. Selanjutnya, plot eksperimental semi-variogram setelah dibatasi garis beda. Dapat dilihat bahwa terdapat cut-off sebesar 0,05, sehingga besar nugget pada diagram model di samping adalah sekitar 33. Dan jarak pada saat garis pertama kali mendatar terjadi pada saat range 0,02. Dapat dilihat bahwa plot semi-variogram mengikuti pola tertentu, sehingga disimpulkan bahwa terdapat korelasi spasial kelembaban udara di tiap kelurahan di Yogyakarta. Selanjutnya ada variogram model spherical. Besar nugget pada diagram model spherical di samping itu 33,35781, sehingga garis dimulai dari 33,35781 pada sumbu Y. Jarak pada saat garis pertama kali mendatar terjadi pada saat range 0,03596181. Variogram model eksponensial berdasarkan nugget pada diagram model eksponensial di samping adalah 33,025783, sehingga garis dimulai dari 33,025783 pada sumbu Y. Jarak pada saat garis pertama kali mendatar terjadi pada saat range 0,01796956. Variogram model lain besar nugget pada diagram model lain di samping adalah 34,100382, sehingga garis dimulai dari 34,100382 pada sumbu Y. Jarak pada saat garis pertama kali mendatar terjadi pada saat range 0,01879592. Berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya analisis spasial dapat kita manfaatkan untuk menganalisa data sekaligus melihat persebaran atau posisi suatu objek dalam peta. Salah satu yang sering kita manfaatkan yaitu menggunakan GMaps, dikarenakan aplikasi GMaps lebih lengkap dibandingkan dengan aplikasi lainnya untuk mengelola data spasial. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menganalisa data spasial kami. Kurang lebihnya mohon maaf presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.